memasuki tahun 2023 dan dalam situasi itu tentu saja banyak pertanyaan apa yang akan kita hadapi di era yang disebut penuh dengan tantangan. Harian Kompas baru saja menyelenggarakan sebuah diskusi, sebuah forum CEO yang judulnya adalah Membuat Terang di Tahun Menantang. Memang ini adalah tahun yang sangat menantang. Dunia diwarnai dengan ketegangan-ketegangan dan tentu saja juga pengurangan supply karena akibat perang. Padahal kita baru keluar dari pandemi. Seperti apa situasinya? Saya ingin mengajak seorang eksekutif yang juga perusahaannya dibangun di masa resesi, di masa krisis yang sangat berat. Kita akan tanyakan langsung saja, tamu saya ini adalah Pak Peter. Apa kabar Pak Peter? Baik, Prof. Kita bicara tentang Alfa yang sebagai minimarket didirikan pada tahun 1999, betul ya? Betul. 1999. Bagi Anda yang belum lahir tahun 1999, harap diingat Indonesia mengalami krisis multidimensi tahun 1998 pada waktu itu. Bukan hanya ekonomi yang sulit, tapi di mana-mana ada api, pengangguran, kemiskinan itu melanda Indonesia dan pilihannya tentu saja adalah paling enak kita depositokan uang di bank, dapat 70%. Tetapi Pak Joko justru menggunakan uangnya untuk mendirikan Alfa. Betul ya Pak Peter? Betul, ya. Betul sekali, Prof. Nah, belajar dari apa yang terjadi ke belakang, apa refleksinya Pak Peter? Ya, kalau entrepreneur melihatnya dari sisi yang berbeda, justru itu sebagai peluang ya. Dan memang Pak Joko terbukti entrepreneur yang bisa membuktikan bahwa di setiap situasi itu pasti ada kesempatan. Dan sampai saat ini kita lihat bahwa Alfamart sudah bertumbuh cukup pesat selama 23 tahun terakhir ini, Prof. Saya tertarik dengan apa yang sering dikutip oleh para YouTuber, video-video yang mereka kutip tentang kesulitan. Rupanya minggu-minggu ini mereka sudah mulai ganti judul di Amerika. Dari tadinya jangan lakukan stok, jangan belanja, selama 18 bulan ini jangan lakukan pembelian dan lain sebagainya. Tidak akan ada yang selamat, itu judul-judul yang sebulan yang lalu. Tapi kali ini adalah saatnya menangguk untung di tahun 2023. Orang yang sama sekarang sudah bicaranya seperti itu, Pak Peter. Kita bicara tentang prospek dari Alfa. Jadi Alfa sekarang sudah ada berapa ya gerainya? Alfamart saat ini sekitar 17.700. 17.700 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Lalu ada anak perusahaan Alfamart itu Alfamidi sekitar 2.000-an. Lalu ada Dandan dan ada Lawson, jadi mungkin lebih kurang 20 ribuan, Prof, secara Alfa Group saat ini. 20 ribuan, Dandan dan Lawson juga dalam grup anak ini. Perusahaan dari SAT yang memiliki Alfamart. Lalu ada Lawson yang saat ini di bawah Alfamidi. 20 ribuan itu berapa jumlah karyawan yang bisa bekerja di sini? Banyak sekali, Prof. Satu rata-rata berapa itu? Satu toko katakanlah kalau Alfamart mungkin 6, kalau toko yang lebih sibuk penjualannya lebih tinggi itu bisa mungkin sekitar 7-an karyawan. Alfa Group saya kira lebih dari 150.000 kali. 150.000 orang ya di seluruh Indonesia, bahkan di kota-kota yang belum tentu orang punya lapangan pekerjaan di sana. Betul. Alfa hadir dan kemudian banyak sekali SDM kaum muda yang bisa bekerja. Betul, tapi kalau kita lihat Alfa juga memberikan pekerjaan kepada kaum difabel, ya, kemudian juga fair terhadap gender. Itu ceritanya bagaimana, Pak Peter? Iya, jadi memang sudah cukup lama Alfamart itu menaruh perhatian yang besar. Tadi Prof sampaikan mengenai kesempatan untuk difabel bisa bekerja, dan saya kira kami salah satu perusahaan yang memang memberikan kesempatan itu. Kita sudah lebih dari 700 karyawan kita yang difabel, tapi ternyata mereka juga bisa bekerja dan bisa berprestasi. Selain itu ya kita juga cukup banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain, Prof, yang terkait dengan lingkungan sekitar misalnya. Masalah lingkungan ya, dan apa itu yang dipasang di ini ya, dipasang solar cell ya? Iya, solar panel. Solar panel ya. Betul, jadi kita saat ini sudah memiliki 11 distribution center dari total Alfamart 32 yang sudah menggunakan solar panel. Yaitu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan di mana kita berada dan untuk juga sebagai bagian dari sustainability ya, Prof. Jadi kita tahu di mana-mana sekarang bicara krisis energi, krisis macam-macam ya. Jadi itu juga bagian dari ESG kita. Selain juga pengurangan penggunaan kantong plastik. Kantong plastik ini menarik ini ya. Dulu kalau kita belanja kan disediakan kantong plastik dengan mudah.
Tapi Betul. di Singapura pun masih begitu. Tapi kalau di Alfa kita sudah tidak lagi dikasih kantong plastik ya. Betul, Prof. Ya. Jadi kita sudah berhasil menekan penggunaan kantong plastik secara cukup signifikan. Saat ini mungkin sekitar 40% ya, di bawah 40% yang masih menggunakan kantong plastik. Tapi justru kita terus ingin meningkatkan penggunaan reusable bag. Bahkan kita punya program kalau orang yang menggunakan reusable bag, itu mereka bisa mendapatkan poin dan poinnya itu bisa dibelanjakan. Jadi ada insentif untuk orang yang memang juga ikut memikirkan lingkungan. Ini menarik karena sekitar 10 tahun yang lalu Rumah Perubahan menggagas untuk mengolah sampah. Ya. Jadi kami menggunakan baktor dan menjemput sampah dari rumah ke rumah. Ya. Kemudian kita pisahkan itu sampahnya yang plastik dan non plastik. Ya. Yang non plastik itu kita jadikan kompos sebetulnya. Ya. Tapi pada saat kita mau buat kompos nggak ada komposnya, Pak Peter. Karena keluarga-keluarga itu lebih banyak beli plastik daripada beli. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ya, ya. Tapi kondisinya sekarang ternyata jumlah plastik jauh berkurang. Betul. Jauh berkurang betul. plastik kresek ya. Ya, dan memang kita juga melihat ini komitmen ya, jadi komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah juga sudah sejak lama saya kira mencanangkan untuk sebisa mungkin mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan saya kira banyak provinsi di Indonesia yang sudah melarang, di beberapa wilayah atau kabupaten itu sudah melarang kalau retailer memberikan kantong plastik. Ya. Ini menarik bicara juga tentang memahami customer. Kita kan perlu memahami customer retail ini seperti apa. Ya. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang ingin terjun di dunia retail tapi tidak paham. Dan kemudian mereka mengatakan kalau krisis, kalau resesi, itu penjualan retail akan turun. Kalau kita lihat pergerakannya sebetulnya apa yang dibaca oleh Alfa? Apakah benar bahwa setelah pandemi ini ada gejala, tanda-tanda bahwa memang industri retail akan mengalami penurunan? Karena salah satu yang disebut dengan downturn ya. Jadi kata lain dari resesi itu kan downturn begitu ya. Jadi penjualan tuh turun begitu dan salah satunya adalah industri retail. Apa yang dilihat di Indonesia? Saya kira mungkin itu lebih banyak kalau kami melihatnya tantangan, Prof ya. Karena kalau kita mendengar istilah resesi, kata resesi kan konotasinya negatif. Konotasinya sangat negatif. Dan pikirannya juga rasanya kurang optimis begitu ya. Takutlah kita Takut, itu. ya. Justru kita melihatnya kembali lagi di setiap situasi ada peluang sebenarnya. Dan selama pandemi, kecuali di 2020 ya Prof, di 2020 kan banyak sekali lockdown, pembatasan jam operasional, itu resesi mobilitas. betulan itu. Itu betulan. Jadi, betulan resesi, dari sisi penjualan memang terjadi penurunan. Tapi 2021 dan 2022 kami sudah melihat terjadi pertumbuhan lagi. Tapi tentu itu tidak merata di seluruh Indonesia. Ada beberapa yang pertumbuhannya lebih tinggi, ada beberapa yang lebih rendah. Jadi kembali lagi kalau saya sering lihat podcast dari Prof di industri manapun itu misalnya industri yang baik tidak semuanya baik perusahaannya, tapi di industri yang kurang baik tidak berarti tidak bisa perform juga gitu. Ini saya sering mendapatkan pertanyaan yang salah dari wartawan dan dari moderator yang memandu seminar. Mereka mengatakan kalau begitu bisnis apa Prof yang bagus di masa resesi ini ke depan? Saya bilang ini pertanyaannya salah ini. Karena ternyata di masa susah ada juga itu bisnis yang memang terdampak ternyata justru berhasil. Seperti properti kan karena bunga tinggi kemudian penjualan turun karena orang menggunakan kredit. Tapi ternyata ada juga usaha properti yang berhasil di masa resesi. Jadi memang sangat tergantung bagaimana kita memanage-nya. Betul, dan strategi perusahaan ya Prof. Strategi perusahaan. Betul. Nah kalau dilihat di retail berarti ini apa acuan kita ya? Kita melihat ada indikator-indikator apa yang bisa kita baca bahwa ini ternyata sudah mulai bergeliat, sudah mulai justru naik begitu. Iya, jadi kami cukup sering mendapatkan review atau update dari Nielsen sebagai independent research company secara berkala, dan dari hasil research Nielsen terakhir, kondisi level of confidence, jadi consumer confidence saat ini sebenarnya sudah lebih kurang sama dengan pre-pandemic. Sebelum pandemi. Sempat turun di 2020, 2021, up and down, tapi sekarang kalau dibandingkan dengan pre-pandemi lebih kurang sama. Artinya tingkat kepercayaan sudah kembali sebenarnya Prof. Dan keinginan membeli itu sangat penting ya, bukan hanya punya purchasing power, tetapi juga ability atau willingness to spend itu penting sekali ya. Betul. Ya. Dan ini menarik sekali ya. Kita mengatakan tidak ada dampak, tapi kan kita juga was-was
Makanya kita mengatakan ini cautiously optimistic. Iya. Tetap optimis, tapi kita tetap waspada begitu ya. Betul, Karena betul. sewaktu-waktu bisa terjadi. Karena selama pandemi semua bangsa meningkatkan hutang untuk memberikan bantuan Betul. sosial kepada masyarakat, membeli vaksin dan sebagainya. Betul. Jadi hutang besar, dan sekarang ketika pandemi mulai kembali, mulai selesai, mereda, maka kemudian negara-negara mulai bayar hutang. Jadi kebutuhan dolar juga meningkat. Ya. Dan itu kita lihat gejala bahwa kurs US dollar itu meningkat dari sekitar 14 ribuan, 13.500, 14 ribu, menjadi 15.600 sekitar seperti itu. Jadi ini kurs juga sesuatu yang harus kita waspadai. Betul. Ya, betul, seperti Prof. apa pandangan? Ya, tentunya sedikit banyak kalau kita melihat mata uang kita terdepresiasi dan itu berlangsung cukup lama, itu tentu efeknya tidak baik ya, Prof. Ya. Itu dari sisi makro. Itu juga bisa mempengaruhi daya beli. Ujung-ujungnya inflasi bukan hanya dari disruption apa yang terjadi saat ini gitu, tapi bisa juga karena memang yang disebabkan oleh depresiasi mata uang kita yang terlalu dalam begitu. Karena mata uang dolar ini menguat terhadap semua mata uang di seluruh dunia. Betul. Ya. Tapi kita kalau dibandingkan negara lain kan relatif lebih baik lebih ya. baik. Kita membeli migas ini juga harus pakai dolar. Betul. Kita sekarang menjadi negara net importer, bukan lagi eksporter seperti dulu menjadi anggota OPEC. Betul. Sekarang ini kita harus import juga migas, jadi harus mengikuti harga internasional dan dibayarnya juga dengan US dollar, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan kita ini bukan baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Betul, betul, Prof. Jadi sebenarnya karena sekarang semua orang bicara mengenai inflasi. Ya. Jadi inflasi yang katakan 6-7% itu udah sepertinya tinggi gitu kan. Padahal di negara maju kita lihat 10%, 11%. Amerika 9,1%. Betul. Turki sudah berapa itu ya, 70-an%. Betul. Ya. Karena mungkin sedikit banyak selama 4-5 tahun ini Indonesia sudah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam arti bisa mengendalikan inflasi dengan sangat rendah. Jadi pada saat mendengar inflasi, setiap orang ngomong inflasi, itu kesannya cukup yang tinggi dan berbahaya. Padahal kalau kita lihat bahkan tahun-tahun sebelumnya itu kita sempat juga inflasi tinggi gitu. Cuma pada saat double digit bahkan. Tapi saat itu orang nggak aware dan tidak membicarakannya begitu, Prof. Ya, seingat saya juga 2014 itu kurs dolar itu meningkat ya ke sampai 2000 berapa? 2017 kalau tidak salah. Dan kita survive. Ya, kita survive juga. Tapi memang di 2017 itu tahun yang berat. Tahun berat. Termasuk buat Alfamart. Dan kita sempat melakukan turnaround di 2018. Seperti apa turnaround yang dilakukan supaya jadi bisa survive? Kita merevisit, artinya melihat semua bisnis proses yang ada di perusahaan, bagian-bagian mana yang harus kita perbaiki, harus kita improve, sudah pasti bicara efisiensi dan memastikan bahwa bisnis kita bisa sustainable dan kita lakukan itu di 2018 turnaround-nya dan di 2019 kita berhasil rebound. Dan di 2020 kita ketemu lagi dengan pandemi. Resesi yang betulan itu karena pandemi ya. Iya. Tapi kalau dilihat sekarang ini justru Alfa bisa mengembangkan sayapnya dan menjadi pelopor bahkan sampai ke Indonesia Timur. Iya. Bisa dijelaskan seperti apa prospek pasar di Indonesia Timur? Saya kira ini peran dari pemerintah sangat besar, Prof. Ya. Kita tahu selama 8 tahun terakhir pemerintah melakukan banyak sekali investasi di infrastruktur terutama, dan itu dirasakan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa ya, Prof. Pembangunan semua fasilitas transportasi, energi, itu benar-benar dilakukan bahkan sampai ke Papua. Nah, kami melihat ini peluang, jadi dengan situasi yang ada, boleh dikatakan kami first mover untuk Indonesia Timur gitu, Prof. Untuk melayani masyarakat di sana. Dan disambut dengan baik oleh masyarakat. Ya, saya kira demikian, Prof. Sekarang sudah tidak ada pertentangan lagi dan masyarakat sudah sangat membutuhkan. Iya. Karena kalau tidak mereka harus berbelanja jauh sekali ke Betul, karena sedikit banyak membantu juga masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dicari. Dan juga menghidupkan UMKM ya. Betul, iya. Jadi tentu di mana kami berada, kami kan sedikit banyak ada sumbangsihnya ya terhadap lokal ekonomi, terhadap masyarakat sekitar, termasuk UMKM. Ya, saya lihat itu banyak sekali pelaku-pelaku usaha kuliner yang tumbuh dan mereka memanfaatkan kerumunan yang ada di Alfa dan mereka bisa menggunakan tempat itu untuk juga menikmati kue yang disediakan yang tumbuh dari tempat itu. Baik. Nah, kemudian
saya kira juga perlu kita pahami tantangan ke depan yang dihadapi oleh industri retail ini. Apa sebetulnya tantangan yang kita hadapi yang perlu kita waspadai dan menjadi perhatian atau yang bisa kita sampaikan agar ini kita benahi? Kira-kira apa ya Pak Peter? Saya kira pertama kalau bicara retail suka tidak suka kita harus bicara detail ya Prof. Dan itu saya kira retail apapun demikian. Apalagi bicara minimarket atau kebutuhan sehari-hari, bicara karyawan yang demikian banyak, bicara stakeholder kita juga yang terlibat sedemikian banyak. Jadi kalau kami melihat tantangan terbesar adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita bisa mendeliver ini dengan baik tentunya ya. Bagaimana karyawan bisa tentunya bisa happy bekerja di perusahaan dan ini kan aset perusahaan juga gitu. Jadi kami lebih melihat ini sebagai tantangan untuk kita memacu kita terus untuk lebih baik lagi, Prof. Dan tentunya yang paling penting adalah ya customer. Ya, memahami customer ini sangat penting dan betul itu customer berubah ya. Generasi baru ini menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap gender equality. Jadi changing consumer behavior itu memang terjadi. Kami melihat Alfa juga melebarkan sayapnya ke luar negeri. Di mana itu dikembangkan? Jadi Alfamart saat ini ada di Filipina, Prof. Itu bekerja sama dengan SM Group di Filipina, di mana saat ini jumlah gerainya sudah lebih dari 1.400-an dan saya kira cukup banyak kesamaan antara Filipina dengan Indonesia dan kembali lagi ini peluang dan kebanggaan juga bagi kami dan bagi Indonesia juga tentunya bisa melakukan perluasan usaha sampai ke luar negeri dengan menggunakan merek lokal. Ini luar biasa sekali ya. Dulu kita bangga sekali melihat asing di setiap sudut jalan. Ada 7-Eleven, ada merek-merek dari luar negeri yang bertebaran di negara kita. Tapi sekarang kita harus bangga bahwa Alfa dari Indonesia sekarang juga sudah diterima di luar negeri, sudah masuk ke berbagai negara. Betul, Prof. Kita doakan agar Alfa bisa terus berkembang dan bisa memenuhi ekspektasi dari para investor, dari customer, dan tentu saja ini bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa. Terima kasih, Prof. Banyak yang telah kita pelajari dari perbincangan saya dengan Pak Peter, Direktur Franchise dari Alfa, yang saya kira sangat dekat dengan Anda sehari-hari. Tetapi dari semua itu adalah bagaimana sebagai pengusaha retail selalu harus dekat kepada customer, mendengarkan suara customer. Sam Walton, pendiri Walmart yang menyediakan produk dengan konsep everyday low price. Jadi murah harganya bukan hanya pada saat hari-hari tertentu diberikan diskon. Dan dia mengatakan rahasia dari usaha retail sesungguhnya adalah memberikan apa yang diinginkan oleh para pelanggan, apa yang dirasakan dan diinginkan oleh customer. Dan itulah yang tadi kita lihat, apalagi kita memasuki tahun yang penuh tantangan, tahun yang ancamannya adalah terjadi krisis, resesi, yang kita katakan tidak, tapi bisa saja terjadi kalau ternyata kurs US dollar ini terus meningkat dan rupiah ini terdepresiasi dan akhirnya kita harus mengimpor sejumlah bahan baku dengan harga yang mahal. Kita harapkan itu tidak terjadi. Tetapi andaikan sesuatu itu terjadi, tentu kita harus menghadapinya dengan penuh kesungguhan karena pada saat itulah customer juga mengalami perubahan. Jadi kita pelajari ternyata di masa krisis, di masa resesi ada pengusaha yang berani melawan dan terbukti Alfa lahir tahun 1999 ketika Indonesia mengalami situasi yang sangat berat sekali. Dan hasilnya kita bisa lihat situasinya sudah berubah hari ini. So stay relevant.